Jepara, Jawa Tengah, tahun 1891. Hari itu, Kartini tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasirah, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terpukul. Sudah waktunya baginya untuk dipingit. Seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti sekolah dan bersembunyi di balik tembok yang tinggi. Bu, Pak, Tringin ingin melanjutkan sekolah. Tringin ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas, memiliki cita-cita, membuat dunia ini terang. Tringin tak mau dipingit, ingin melanjutkan sekolah, Pak, Bu. Tidak, Tringin. Bapak tidak bisa menuruti permintaanmu. Ini adalah tradisi adat istiadat sejak dulu. Perempuan tidak perlu bersekolah tinggi, nak. Sudah saatnya dipingit untuk mempelajari segala hal yang harus dikuasai oleh seorang perempuan, kemudian menikah dengan orang yang tepat. Pak, tidak bisakah sesekali tradisi ini tidak dilaksanakan? Tringin, Bapak adalah bupati pimpinan rakyat Jepara. Tidak seharusnya Bapak menghancurkan tradisi kita sendiri. Bu, Tringin mohon, Bu. Sudahlah Tringin, laksanakanlah apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak kamu akan mengetahui mengapa semua ini dilakukan. Setelah percakapan tersebut, Kartini pun bertemu dengan Kartina dan Sumantri. Bagaimana rasanya dipingit ya? Entahlah Tringin, yang pasti tentu saja kau tak bisa terlalu bebas berinteraksi. Kau akan dikawal kemanapun kau pergi. Aku tak mau dipingit, aku ingin bersekolah. Tenanglah Tringin, ini sudah menjadi adat dan kita tidak dapat menghancurkannya. Kami akan meminjamkan kau buku agar kau tetap bisa belajar. Aku janji, aku akan menjadi guru bahasa Belandamu untuk menggantikan guru lamamu. Terima kasih, aku sangat menyayangi kalian semua. Perasaanku sekarang sangat kacau, semuanya terasa seperti di penjara. Bersabarlah, kau pasti bisa melalui semua ini. Kau perempuan tangguh, kami yakin itu. Ya, itu pasti. Sebenarnya, apa itu dipingit? Entahlah, ibu bilang aku tidak akan sebebas dulu lagi. Kemanapun aku pergi selalu dikawal. Sebenarnya aku tidak masalah dengan ini semua. Aku hanya ingin bersekolah. Aku, Rumini, juga masih bersekolah. Kapan kami akan dipingit juga? Saat umur kita 12 tahun, iya kan Tini? Iya. Kartini sedang duduk di salah satu bangku kayu yang terletak di halaman belakang rumahnya. Tiba-tiba dua gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memicikkan matanya dan segera tertawa bergembira melihat siapa yang datang mengunjunginya. Dua sahabatnya, Rosa Bendanon dan Stella. Kartini, bagaimana kabarmu? Secara fisik, aku memang baik-baik saja. Tetapi, aku tidak bisa memungkiri bahwa batinku terasa perih. Kalian tahu kan, aku tidak bisa berdiam diri. Kami mengerti Kartini. Kami pun sangat amat merindukanmu. Tidak ada lagi tuh gadis pribumi yang cerdas dan ceria seperti dirimu. Aku juga sangat merindukan kalian. Aku ingin kembali, tapi tradisi ini membuatku tidak bisa melakukan apa yang ku mau. Aku pun tidak mengerti dengan tradisi itu, Kartini. Apa salahnya bukan perempuan bersekolah? Aku juga berpikir seperti itu. Kalau kau tak sekolah, apa yang kau lakukan, Kartini? Aku hanya melakukan apa yang dilakukan perempuan pribumi lakukan selayaknya. Kemudian aku akan menikah. Itulah yang dikatakan di buku. Oh, Kartini, kau harus bersabar. Kalau kau membutuhkan bantuan kami akan selalu ada untuk. Terima kasih Stella, Rosa. Kartini, ini kami bawakan buku-buku untukmu. Beberapa di antaranya berbahasa Belanda. Kamu bisa mempelajari dari buku-buku ini. Sungguh, aku tidak bisa mengatakan apapun lagi. Tak apa, Kartini. Kami berjanji nanti akan mengunjungimu lagi dengan Ali dan Bakon. Kami akan membantumu melewati masa-masa sedihmu.
Hari-harinya pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabat-sahabatnya dan kakaknya Raden Mas Busono. Kardina, Cutmini, apa yang kalian lakukan di sini? Apa yang kalian lakukan di sini? Tringin, ayo kita pergi. Iya, ayo kita berkeliling Jepara. Kalian tahu kan kalau aku dipingit, aku harus pergi dengan pengawalan dan tidak mungkin aku bebas berinteraksi dengan masyarakat. Dari itu, jangan sampai kita ketahuan ibu dan bapak. Kami bertiga akan mengawalmu. Baiklah, tunggu di sini. Ayo kita hampiri mentah-mentah yang duduk di gubuk itu. Tidak usah. Apakah kalian putri-putri Adipati Aryo Sosroningrat? Ya, bagaimana ibu bisa tahu? Tentu saja, beliau adalah Bupati Jepara. Kami beberapa kali melihat kalian bersama dengan Bapak Bupati. Apa kalian pergi tanpa pengawalan? Apa kalian tak dipingit? Bu, bolehkah saya bertanya? Tentu boleh. Apakah memang dipingit hal yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat pribumi? Tentu saja, ini adalah adat sejak zaman nenek moyang kita. Lagi pula, dipingit membuat kita bisa menjaga diri dan terus berhati-hati terhadap kaum lelaki yang bukan muhrim kita. Lalu, apakah ibu bersekolah? Kami hanya rakyat biasa. Sejak kecil, kami tidak dapat bersekolah. Yang dapat bersekolah hanya rakyat Belanda dan kaum pribumi. Selain itu, tidak ada yang bersekolah, kecuali laki-laki. Lagi pula, bukannya wanita memang tidak perlu bersekolah. Suatu saat, mereka akan menikah dan kembali melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh wanita seperti kami. Rosa, dengan siapa kau kesini? Tidak, Kartini, aku bersama dengan kedua orang tuaku. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin bertemu dengan mereka. Sebentar, Kartini, ada yang harus kubicarakan denganmu. Aku harus pergi, Kartini. Apa maksudmu, Rosa? Aku akan melanjutkan sekolahku di Belanda. Aku sudah lulus dan ingin meraih pendidikan yang lebih tinggi. Lalu, bagaimana dengan Stella, Annie, dan Van Kon? Mereka juga pergi, kami akan berangkat. Sebenarnya kami ingin mengajakmu ke Belanda, Kartini. Kami ingin kau meraih cita-citamu. Kami ingin kau melanjutkan sekolah, Kartini. Tapi kami sadar bahwa kau tak akan diizinkan untuk pergi. Aku tidak tahu harus bagaimana berpisah dengan kalian, Rosa. Kita masih bisa berbalas surat, Kartini. Yakinilah bahwa aku, Hanin, dan Stella akan selalu menceritakan keadaan dewasa. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Tuhan dan Nyonya Abendanon. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, termasuk melanjutkan pendidikan melalui biaya siswa kedokteran di Belanda untuk Kartini. Bagaimana dengan pendapat ibu mengenai beasiswa kedokteran itu, Bu? Tringin, untuk apa kau melanjutkan sekolah? Ibu tahu melanjutkan sekolah adalah keinginanmu, ditambah melalui beasiswa yang artinya ibu dan bapak tidak menanggung uang pembayaran. Tapi nak, kau adalah perempuan, kau sudah dewasa. Maksud ibu bagaimana? Mengapa kau tidak menikah saja? Ibu, bukankah ibu tahu Tringin ingin memiliki cita-cita untuk membuat kaum perempuan bersekolah, untuk membuat kaum pribumi ini mengenyam pendidikan. Jika Tringin menikah, maka mimpi Tringin tidak akan terwujud. Tringin, kau adalah wanita, umurmu sudah cukup, bahkan biasanya tidak ada wanita berumur 24 tahun yang belum menikah di Jepara. Kau harus sadari ini, Tringin, sudah saatnya kau berhenti dipingit. Berhenti dipingit, Bu? Tentu, apabila kau menikah, kau akan berhenti dipingit, karena sesungguhnya pingitan itu untuk melindungi kaum perempuan. Siapakah lelaki tersebut, Bu? Ia adalah Raden Mas Adipati Anosinggi Jojo Adiningrat, Bupati Rembang. Dia memang pernah menikah 3 kali.
Ibu, Tringin ingin menemui terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang ingin Tringin pertimbangkan baik-baik. Tentunya, keluarga Adipati Aryo Sosroningrat sudah mengetahui maksud kedatangan saya ini untuk bertemu dengan Dek Tringin. Saya mohon maaf sebelumnya Adipati Aryano Singh. Semuanya kami serahkan pada dia mengambil keputusan sendiri. Lalu, bagaimana dengan jawaban Kartini sendiri? Bapak, Ibu, bolehkah Kartini berbicara berdua saja dengan Raden Mas Adipato Aryo? Baiklah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Raden. Tentu, apakah itu Kartini? Saya memiliki cita-cita untuk membangun sekolah bagi kaum pribumi, khususnya perempuan. Ya, setidaknya mereka tidak berada dalam keterbelakangan. Saya ingin disamaratakan dengan laki-laki. Saya ingin wanita tidak lagi ditindas dan menjadi kaum yang lemah. Bagaimana dengan pendapat Adipati sendiri? Sungguh, bagi saya hal itu sangat mulia. Saya juga sempat memikirkan hal tersebut, namun ada beberapa hal dan pertimbangan yang membuat saya belum melaksanakannya. Apabila Kartini ingin melakukannya, lakukan saja. Saya siap mendukung apapun itu. Setelah perjuangan panjang emansipasi wanita dan berbagai mimpi yang coba ia wujudkan, akhirnya ia menutup usia. Kelak berkat perjuangannya, masyarakat pribumi, terutama wanita, hidup lebih baik dan tak lagi ditindas. Seluruh rakyat di bumi dapat bersekolah, siapapun itu, berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini.